Halo, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya ingin membagi sedikit materi tentang agama Kristen. Materinya ialah Tuhan Yang Maha Esa. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Ada 4 pembahasan. Yang pertama, menjelaskan bentuk-bentuk penyembahan kepada yang gaib. Yang kedua, keberadaan Tuhan atau Allah menurut agama non-Kristen. Yang ketiga, pandangan ateisme tentang ketidakbenaran Tuhan atau Allah. Yang keempat, keberadaan dan fungsi Tuhan Yang Maha Esa menurut iman Kristen. Yang pertama, A. Bentuk-bentuk penyembahan kepada yang gaib. Yang pertama, teisme. Penyembahan kepada Tuhan atau gaib sebagai sesuatu keberadaan yang pribadi dan yang menyatakan dirinya dalam wahyu kepada orang-orang tertentu. Terdapat pada agama Yahudi, Kristen, Islam, dan Hindu-Weda. Dan yang kedua, demonisme. Suatu bentuk penyembahan kepada kuasa gaib yang jahat yang berada di balik alam ini, dipimpin oleh setan. Terdapat pada praktek-praktek klinik santet atau kita di sini bisa disebut dengan swangi atau okultisme. Berikutnya, B. Keberadaan Tuhan atau Allah menurut agama-agama non-Kristen. Yang pertama ada agama primitif atau agama suku. Tuhan atau ilah itu digambarkan dalam konsep panteisme atau semua yang ada adalah ilahi, dan panenteisme atau semua ada dalam ilahi. Keberadaan ilah-ilah bisa melekat pada pohon, sungai, lembah, kuburan, gunung, dan lain-lain. Yang kedua, agama Buddha. Keberadaan Tuhan Yang Maha Esa itu disebut dengan Sang Yang Adi Buddha adalah kekosongan. Banyak persamaannya dengan agama Hindu, misalnya tentang reinkarnasi atau penjelmaan berulang-ulang. Masuk pada pandangan ateisme tentang ketidakbenaran Tuhan atau Allah. Ateisme adalah suatu aliran berpikir atau sikap yang berusaha menyangkal atau meniadakan kebenaran Allah. Menurut beberapa ahli, mereka berasumsi bahwa Tuhan itu atau Allah itu tidak ada, seperti Frederick. Allah yang dipercayai oleh agama-agama itu sudah mati. Alasannya, kenyataan yang terjadi, manusialah yang mengatur kehidupan ini. Manusialah yang mengendalikan dunia ini. Yang kedua dari Ludwig, ialah Allah atau ilah-ilah yang dipercayai oleh orang-orang beragama hanyalah berupa keinginan hati manusia yang dipanggulkan pada layar alam semesta atau teori proyeksi. Yang ketiga adalah dari Karl Marx. Dia mengatakan bahwa kepercayaan kepada Tuhan atau Allah hanyalah sebagai kompensasi atas kekecewaan yang dialami manusia dalam alam dan masyarakat. Tuhan Yang Maha Esa hanyalah candu pembius masyarakat agar lupa tentang kenyataan yang susah dan menyakitkan. Kita sambung ke yang keberadaan dan fungsi Tuhan Yang Maha Esa menurut iman Kristen. Yang pertama ada keberadaan Tuhan Allah. Jadi yang kedua, fungsi Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah pencipta segala-galanya, pemelihara, pelindung, pembebas, dan penghukum. Allah pemberi jaminan kehidupan dan kebahagiaan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Yang pertama mengacu pada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang kedua dalam Perjanjian Lama, keberadaan Allah itu adalah Allah yang jauh atau Deus Transcendensius. Yang berikutnya dalam Perjanjian Baru, keberadaan Allah sudah menjadi Allah yang dekat atau Deus Immanentius atau Allah beserta kita. Pada Matius 1:23, teman-teman bisa melihatnya. Dan yang berikut adalah Yesus Kristus, wujud Allah yang telah menjadi manusia.